Bahan Al-Quran itu bersifat dinamis, dapat dikembangkan dalam pengembangan bahan ajar. Jadi yang bahannya sifatnya dinamis kita nanti bisa kembangkan, dan itu masuk dalam kategori pengembangan materi ajar atau bahan ajar. Media pembelajaran bahan sejatinya semuanya bersifat dinamis. Artinya itu bisa didesain dan dikembangkan. Baik itu kata, baik itu huruf, baik itu makna. Nah, di sini saya kasih beberapa ide kajian yang mungkin jadi gambaran bagi Anda sekalian yang nanti bisa ditulis dalam artikel jurnal dan bisa dipublish, dan moga-moga itu bisa menjadi skripsi begitu. Contohnya adalah upaya memaksimalkan pelafalan surah Al-Asr melalui aplikasi Quran Talqit pada siswa MI Muhammadiyah Bunda Program Khusus pada semester Gasal 2002-2003. Jadi bahannya itu surat Asr, tetapi aplikasinya adalah aplikasi Quran Talqit. Hanya masalahnya adalah ada nggak aplikasi itu. Kalau tidak ada, ya kita harus membuat. Nah, apakah kita bisa membuat? Tentu kita perlu ahli IT begitu ya. Nah, saya kira itu bisa dipelajari. Tetapi ini adalah jenis gambaran ide yang bisa kita lakukan ketika mau menulis tentang pengembangan pembelajaran dan media pembelajaran. Upaya meningkatkan pemahaman hukum nun, mim, dan tanwin melalui permainan ular tangga pada siswa MI Muhammadiyah Benda Program Khusus pada semester 2002. Jadi di sini harus Anda amati. Di sini ada solusinya apa? Meningkatkan pemahaman. Terus pada bahan apa? Hukum nun mati dan tanwin. Caranya apa? Melalui permainan ular tangga. Pada siapa? Siswa MI. Terus pada semester berapa? Semester ini. Artinya ketika kita mau membuat tulisan dalam pengembangan atau desain, sesungguhnya ada banyak model, tetapi saya arahkan Anda sekalian pada action research saja, jadi riset tindakan saja. Nah, karena ini terjadi pada ruang kelas, kelas pembelajaran, maka sering disebut sebagai tindakan kelas, begitu. Tetapi itu sesungguhnya masuk dalam action research. Oke, saya kira itu. Terakhir adalah apa yang dikatakan Einstein, wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it, gitu ya. Jadi kebijaksanaan itu bukan lahir dari sekolah. Nah, namanya bijak itu kalau kita bertindak berdasar ilmu dan bertindak berdasar realitas itu tepat. Artinya kalau kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang pembelajar, maka kita harus tahu teori dan kemudian kita harus tahu tuntutan. Jadi tidak ada dalam rumus pembelajar itu pendidikan itu sama, tidak mungkin. Media itu sama, tidak mungkin. Cara mendidik itu sama, proses mendidik itu sama, tidak. Karena sesungguhnya tuntutan peserta didik, tuntutan situasi itu berbeda-beda. Dan juga pemahaman kita tentang pembelajaran itu pun juga sifatnya dinamis. Makanya kemudian wisdom ini tidak dengan setelah kita belajar di sekolah secara otomatis kita menjadi seorang pembelajar yang bagus, tidak. Tetapi pembelajar yang bagus itu butuh waktu panjang untuk memperoleh itu. Jadi pembelajar bijaksana menjadi bijaksana itu butuh proses yang luar biasa. Begitu. Kita tutup, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.